Halo Sobat Fisika, kembali bersama saya Heski dengan pelajaran Fisika Zat Padat. Kita hari ini akan membahas bagian keempat dari bab 1. Saya tulis gini ya, 1, 4, yaitu adalah trio kisi kubik ya. Ini adalah kisi 3 dimensi yang paling sederhana yang sering kita jumpai di material-material, misalkan atom-atom logam ya, zat padat yang berupa logam, perovskite itu membentuk kisi kubik, atau juga NaCl misalkan ya, itu membentuk kisi FCC atau phase interkubik. Jadi ada 3 fase yang akan kita bahas. Yang pertama adalah simple kubik. Dalam bahasa Inggris harusnya. Kubik sederhana. Simple kubik itu sederhana ya, ada atom-atom di titik sudut dari kubik tersebut. Nah, ini kita hubungkan. Oke, ini titik sudut ada 8 titik sudut ya. Nah, tapi kembali lagi, ketika kita consider berapa jumlah atom dalam satu unit selnya, kita lihat bahwa setiap titik sudut ini hanya melingkupi beberapa fraksi ya, mungkin 1/8 ya, dari satu atomnya. Maka kalau kita total 1/8 dikalikan 8, jumlahnya adalah 1 atom dalam satu unit sel ya. Per unit sel. Nah, kalau masih bingung silahkan bertanya di komentar, nanti akan saya coba jelaskan kembali. Ini adalah fase simple kubik. Fase yang berikutnya adalah fase body ya. Body center kubik. Body center kubik ini seperti simple kubik ya, tapi sekarang ada tambahan sekarang ada tambahan. Oke, saya tambah lagi ya supaya makin jelas kalau ini kubik. Ada tambahan di tengah ya. Jadi untuk menggambar yang di tengah itu kita cari titik perpotongan antara ujung kiri atas dengan kanan bawah dan di diagonalnya. Nah, kira-kira perpotongannya ada di sini ya, gambar di tengah ya. Pokoknya teman-teman bisa membayangkan ada tambahan 1 atom lagi ya di dalam unit sel ini. Nah, untuk seperti ini karena dia melingkupi 1 atom di ujung-ujungnya, yang seperti tadi ya, ada 1 atom karena ini 1/8 kali 8 ya di tiap titik sudutnya, maka dan juga ditambah 1 atom di center, maka dia ada 2 atom ya, per unit cell. Ini body centered kubik ya, atau BCC kita sebutnya, BCC. Kalau yang tadi simple kubik atau SC ya. Nah, yang ketiga kita sebut sebagai phase center kubik ya.
FCC sorry, face center kubik itu kita ada tambahan atom di tiap face nya atau sisi-sisinya ya. Kalau bahasa Inggrisnya face itu sisi. Nah, buatnya ini nah ini ada tambahan satu atom di sisi yang sebelah sini misalnya, kemudian ada tambahan atom di sisi sebelah sini, kemudian ada tambahan lagi di sisi sebelah sini, yang terakhir ada di belakang juga ada ya, di sini, dan ada juga di depan. Gambarnya mungkin rumit ya, tapi harapannya tetap teman-teman ngerti gitu ya. Jadi di setiap karena sisinya ada 6 ya, sisinya ada 6, jadi ada tambahan lagi, dan masing-masing sisi itu melingkupi setengah atom gitu ya, setengah atom. Jadi kalau kita lihat ada di ujung-ujung ada satu atom, itu muncul dari 8 atom, tapi setiap atomnya dilingkupi 1/8 gitu ya. Kemudian kita tambah dengan 6 sisi dikalikan setiap sisinya melingkupi setengah atom gitu ya. Jadi secara total ada 1 ditambah 3 sama dengan 4 ya, 4 atom tiap unit sel gitu. Nah ini jelas karena jumlah atomnya makin banyak ya, dari simbol kubik menuju body center kemudian sampai ke FCC gitu ya, maka kita bisa bilang bahwa packing fraction ya, packing fraction artinya dalam satu volume berapa jumlah atom yang terlingkupi itu FCC yang paling besar, dia yang paling rapat, jarak antar atomnya paling kecil gitu ya. Dan kita juga bisa bilang bahwa hanya simple kubik ya yang merupakan primitive unit cell. Primitive unit cell. Body center kubik bukanlah primitive unit cell karena dia melingkupi 2 atom dalam satu unit cell. Kalau kita bisa menemukan primitive cell yang hanya melingkupi 1 atom dari body center kubik ini, maka kita menemukan primitive unit cell yang bukan merupakan berbentuk kubik. Nah ini kita akan mungkin bahas di pertemuan berikutnya ya. Dan juga face center kubik ya. Face center kubik ini bukanlah merupakan primitive unit cell. Jadi kita harus mencari primitifnya, dan dia kemungkinan besar bukanlah berbentuk kubik gitu ya. Oke. Nah sekarang kita akan membahas beberapa properti gitu ya dari simple kubik. Ini yang kita anggap mudah gitu ya. Untuk itu saya akan gambar sekali lagi simple kubik ya. Sorry saya belum jago pakai pen ini, jadi harusnya bisa copy paste aja, tapi ya semoga kalian bersabar gitu ya. Tapi cepet kok harusnya. Ini kita hanya bermain geometri sederhana ya, geometri benda ruang gitu ya. Oke. Yang pertama kita tentukan dulu
lattice vektor ya. Kita jelas di sini lattice vektornya itu dibentuk oleh, katakanlah kita punya A1, A2, A3 ya, karena dia merupakan fase 3 dimensi ya, lattice 3 dimensi. A1 nya dengan mudah kita bilang dia ke arah X dengan panjang A gitu ya. Jadi A1 itu adalah ini, jarak dari sini ke sini, sorry, ini lebih detail lagi ya biar panjangnya juga benar. Sorry, ini adalah A1 ya. Kemudian A2 itu juga panjangnya A ke arah Y. Ini adalah A2. Atau sorry, ini seharusnya Z ya. Kalau A2 ini aja. Ini adalah A2. Kemudian A3 juga panjangnya A ke arah Z ya. Gitu. Nah, volume dari unit sel ini adalah, kita bisa menghitungnya dengan A3 gitu ya, kita dotkan dengan A1 cross A2 gitu ya. Jadi A1 cross A2 ini kalau ada dua vektor kita crosskan, itu kita akan menghitung berapakah luas luas dari jajar genjang ini yang terbentuk oleh vektor A1 dan A2 ya. Secara umum jajar genjang karena sudutnya belum tentu 90 derajat. Nah, ini sama artinya dengan luas alas gitu ya. Nah, kalau kita menghitung volume itu, ini adalah suatu vektor dengan luas alas, dengan panjangnya adalah luas alas ini. Kalau kita dotkan, kita akan menghasilkan volume ya, dari suatu bangun 3 dimensi ini. Nah, ini akan kita dapatkan volume dari, ya di sini kita bilang seperti prisma gitu ya. Secara umum kalau kita punya 3 vektor, volumenya adalah seperti ini. Nah, dengan itu kita lakukan perkalian 3 produk ini gitu ya. A3 itu adalah A di arah Z gitu ya. Kita dotkan dengan A1 itu juga A di arah X. Kita crosskan dengan A juga di arah Y gitu ya. Maka kita akan mendapatkan volumenya, jadi X dicrosskan dengan Y itu menghasilkan Z ya. Nah, juga Z didotkan dengan Z itu menghasilkan 1. Ini relatif sederhana ya. Dengan A kita kalikan sebanyak 3 kali mendapatkan A pangkat 3. Jadi volumenya adalah sebesar A pangkat 3 ya. Oke, kemudian tadi kita sudah bahas berapa jumlah atom ya. Atau di sini kita bisa lattice point ya. Per sel gitu ya. Ini jadi titik lattice-nya. Per sel itu ada 1 gitu ya. Nanti kalau jumlah atom ya sebenarnya berapa lattice point-nya dikalikan berapa atom tiap berapa basis ya, berapa atom dalam satu basis itu per unit sel gitu ya. Bisa juga sebenarnya simple kubik ini memiliki lebih dari 1 atom ya dalam satu unit sel. Tapi di sini kita bilang bahwa jumlah lattice point dalam setiap sel itu ada 1 ya, 1 poin. Jadi karena dia juga merupakan primitive cell, maka volume dari primitive cell juga merupakan A pangkat 3 ya. Kemudian lattice point per unit volume ya. Kita ada besaran lain yaitu lattice point per unit volume.
per volume ya, itu ya 1 kita bagi dengan A pangkat 3 ya. Jadi setiap poin ini melingkupi atau kepadatannya gitu ya, kepadatan dari jumlah poin per volume itu adalah 1/A pangkat 3. Kemudian jumlah tetangga terdekat ya. Dari satu poin ini, misalkan kita punya poin di sini ya. Poin ini dia bisa punya tetangga terdekat dengan jarak A itu ke atas, dan dia juga bisa ke bawah. Kemudian dia bisa maju atau mundur. Dia bisa ke kiri maupun ke kanan. Maka tetangga terdekatnya ada 2 atau sepasang di setiap arah X, Y, Z ya. Maka tetangga terdekatnya berjumlah 6 ya. Kemudian jarak tetangga terdekat ya, itu adalah A ya. Kemudian jumlah tetangga terdekat kedua, sorry ya, kita balik lagi ke sana, kita tulis di sini aja ya. Tetangga terdekat kedua. Tetangga terdekat kedua itu adalah berjarak ini ya. Kalau kita ambil Pitagoras, ada ini ya, kita ambil segitiga salah satunya, misalkan ini ya, atau yang ini ya segitiganya, sorry, supaya menyerupai ya. Kita ambil segitiga ini aja ya, ini sama ini, jadi ini seperti ini. Nah, ini adalah tetangga terdekat kedua dengan sisi A dengan A gitu ya. Maka panjang dari hipotenusa ini adalah A akar 2 ya. Ini adalah A akar 2, dan jumlah tetangga terdekat yang memiliki jarak A akar 2 itu bisa miring ke sana dan miring ke sini. Kemudian dia di bawah sini juga ada, dia ke sini dan ke atas sana. Ini dari sisi sini ya. Kemudian dia bisa dari sini, dia bisa ke sini juga. Jadi tiap face ya, tiap face itu, tiap satu bidang ini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Dan karena dia punya tiga bidang yang saling tegak lurus ya, jadi bidangnya itu sejajar sumbu X atau bidang sejajar sumbu Y atau sumbu Z, maka jumlah tetangga terdekat kedua itu adalah setiap bidang itu ada 4 ya tetangga terdekat, dan ada 3 bidang yang tegak lurus di arah X, Y, Z gitu ya. Maka 4 kali 3 itu 12 ya. Dan jaraknya tetangga terdekat kedua tadi adalah A akar 2 ya. Oke, berikutnya adalah berapakah packing fraction ya. Nah, packing fraction itu apa? Packing fraction itu adalah jumlah proporsi maksimum yang ada, yang volumenya tersedia, yang dapat diisi oleh bola pejal gitu ya.
Nah, untuk memahami packing fraction ini kita harus memperbesar gitu ya, lattice-nya itu menjadi kumpulan bola-bola. Oke, jadi kita bayangkan ini tadi simbol kubiknya terlalu rapat ya, mungkin terlalu banyak gambar di sana. Sekarang kita buat lagi satu ya. Oke, kita buat di sini. Tadi ada lattice ya. Ini titik lattice ya. Oke, saya gambar garis putus-putus saja. Oke, nah sekarang kita gambar bola gitu ya, yang radiusnya itu setengah dari A. Sorry ya. Sorry, gambarnya kurang bagus ya, tapi kira-kira seperti itu. Radiusnya setengah dari A. Nah, kalau bola-bola ini kita lihat dari sisi atas gitu ya, maka kita akan punya kotak misalkan ya. Ini kita lihat dari sisi atas ya. Kotak ini akan ada 4 bola gitu ya. Nah, gitu. Nah, kalau kita tanya berapa jari-jari bolanya, jari-jari bolanya adalah R dari bolanya adalah A per 2 gitu ya. Nah, kita tadi mengingat bahwa satu buah kubus itu ya, satu buah kubus atau kisi kubus ini, simbol kubik ini, saya hilangkan, kubus ini mengisi satu ya, satu lattice point. Nah, satu lattice point ini kita bisa anggap seperti suatu bola. Satu lattice point ini kita bisa anggap suatu bola. Nah, kita bertanya berapa volume bolanya. Volume bolanya itu adalah pi r kuadrat gitu ya. Maka ini adalah pi 4 per 3 ya, 4 per 3 pi r pangkat 3 ya. Jadi dia 4 per 3 pi a pangkat 3 per 8 gitu ya. Tetapi volume kubus ya, atau volume lattice tadi itu adalah A pangkat 3 gitu ya. Nah, packing fraction itu adalah perbandingan antara volume bola ini dengan volume kubus ini gitu ya. Nah, jadi kalau kita bandingkan VR dibagi V kubus gitu ya, itu adalah 4 per 3 pi A pangkat 3 per 8 dibagi A pangkat 3 ya. Ini kita coret, maka kita akan menemukan packing fractionnya adalah pi per 6 gitu ya. Ini adalah packing fraction. Oke. Untuk suatu simple kubik. Oke. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas secara pelan-pelan tentang properti yang sama untuk BCC dan juga FCC gitu ya. Stay tune di YouTube channel kami.
Silahkan komentar, like, dan subscribe bila Anda merasa YouTube channel ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas setiap perhatian yang kalian lakukan. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.